Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang usaha pemerataan pembangunan wilayah Kota Sampang. Abstrak, Kabupaten Sampang merupakan salah satu daerah tertinggal di Provinsi Jawa Timur dan menjadi bagian prioritas penanganan. Secara lokasional, posisi Kabupaten Sampang yang strategis dekat dengan Jembatan Suramadu perlu didukung dengan upaya-upaya pemanfaatan potensi wilayah secara optimal. Strategi pengembangan potensi wilayah perlu dikembangkan sesuai dengan karakteristik ketertinggalan wilayah. Pendahuluan latar belakang. Kabupaten Sampang adalah pusat kegiatan lokal atau PKL yang berfungsi sebagai pusat pelayanan lingkup lokal yaitu skala kabupaten atau beberapa kecamatan. Dalam upaya penanganan daerah tertinggal Kabupaten Sampang, terdapat beberapa strategi yang akan dilakukan oleh pemerintah. Jika dilihat dari lokasi, Kabupaten Sampang dekat dengan Jembatan Suramadu. Nyatanya, Kabupaten Sampang masih memiliki keterbatasan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur. B. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut. 1. Merupakan pembangunan di wilayah Kota Sampang. 2. Mengapa Kota Sampang bisa tertinggal? C. Tujuan paper. Tujuan umum tentang pembuatan paper ini adalah 1. Untuk mengetahui pembangunan di wilayah Kota Sampang. 2. Untuk mengetahui ketertinggalan Kota Sampang. D. Manfaat paper. Paper ini disusun dengan harapan memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis. Secara teoritis, paper ini berguna sebagai pembahasan tentang usaha pemerataan pembangunan wilayah Kota Sampang. Pembahasan A. Pembangunan di wilayah Kota Sampang. Pemerintahan Kabupaten Sampang menyiapkan anggaran sebesar 2,3 miliar untuk pembangunan program optimalisasi sistem penyediaan air minum di wilayah Kota Sampang. Program yang melekat di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Sampang itu sampai saat ini belum dikerjakan karena proses lelang belum selesai. Kabit Air Minum dan Penyihatan Lingkungan Dinas PUPR Sampang Siti Muatifah membenarkan tahun ini lembaganya melaksanakan proyek pembangunan SPAM di wilayah kota. Dirinya berharap kegiatan yang akan dilaksanakan nantinya berjalan dengan baik dan sesuai target. Total anggaran dalam proyek pembangunan SPAM ini Rp 2.337.200 dan sekarang masih proses lelang. Pembangunan SPAM bertujuan untuk mengembangkan area layanan dan peningkatan kualitas pelayanan air minum di wilayah kota khususnya Kelurahan Gunung Sekar dan Karang Dalam. Pemerintah Kabupaten Sampang membangun Jalan Lingkar Selatan guna memperluas akses ekonomi daerah dan memperlancar arus transportasi angkutan barang dan orang. Bupati Sampang Selamat Junaidi di Sampang Kamis mengatakan total anggaran yang dilokasikan sebesar 204,5 miliar bersumber dari dana pinjaman modal pemerintah pusat melalui PT Sarana Multi Infrastruktur. Saat ini pengerjaannya sudah mencapai 70% dan pembangunannya ditargetkan selesai pada akhir Desember 2022. Katanya, JLS dibangun sepanjang 7,4 km membentang ke arah barat laut dengan lebar jalan 12 meter termasuk jembatan layang dengan ketinggian maksimal 10 meter. Pembangunan JLS melintasi 3 desa dan 1 kelurahan yaitu Desa Aeng Sareh, Kampung Kasenih Kelurahan Karang Dalam Kota Sampang, Desa Patolongan, Kampung Kaseran, Desa Pangosean, Kecamatan Torcun. Akses jalur tersebut diperuntukkan bagi kendaraan berat dengan tujuan utama mengurangi beban jalan kendaraan truk yang masuk ke jantung kota.
Jadi selain untuk mengalihkan arus kendaraan angkutan berat, pembangunan JLS ini juga dimaksudkan untuk melebarkan kegiatan ekonomi masyarakat. Ucapnya nilai kontrak pekerjaan proyek sebesar 199,7 miliar selama pengerjaan 371 hari, mulai 16 Desember 2021 hingga 21 Desember 2022. Bupati lebih lanjut menjelaskan melalui pembangunan JLS ini, maka nantinya akan memiliki dampak lanjut pada pengembangan ekonomi warga, khususnya pada sektor usaha mikro. B. Ketertinggalan Kota Sampang. Berdasarkan indikator sumber daya manusia, ekonomi, dan infrastruktur, terdapat tiga kategori ketertinggalan wilayah di Kabupaten Sampang. Ketertinggalan wilayah tinggi mencakup 75 desa, ketertinggalan sedang mencakup 104 desa, dan hanya 7 desa termasuk ke dalam kategori ketertinggalan rendah. Artinya, sebagai besar wilayah di Kabupaten Sampang masih menunjukkan ketertinggalan secara ekonomi, sosial, maupun fisik infrastruktur. Aksesibilitas wilayah di Kabupaten Sampang berkolerasi signifikan terhadap tipologi ketertinggalan wilayah. Aksesibilitas yang maksud diukur dari jarak desa menuju pusat kecamatan, panjang jalan perluas desa, serta waktu tempuh menuju pusat kecamatan. Jarak desa menuju pusat kecamatan memiliki pengaruh paling tinggi terhadap tipologi ketertinggalan wilayah di Kabupaten Sampang. Sebagian besar wilayah desa memiliki jarak tempuh lebih besar dari 2 kilometer. Penutup A. Kesimpulan. Jadi kesimpulan dari paper tersebut adalah bahwasannya Kota Sampang menjadi daerah yang tertinggal dikarenakan faktor ekonomi dan infrastruktur yang terjadi di Kota Sampang. Dan hanya sebagian desa di Kota Sampang yang termasuk ketertinggalan rendah. B. Saran. Dalam penyusun paper ini, kami menyadari bahwa yang kami tulis masih banyak kesalahan, baik dari si materi dan cara penulisan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran yang bersifat membangun kesempurnaan paper ini, sehingga paper ini dapat menjadi wawasan pengetahuan bagi pembacanya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.